Masa kita bolehkan ekspor keluar? Kita tidak mau pengusaha yang punya smelter di sini itu semaunya ngatur harga. Pemerintah yang akan mengatur harga itu supaya pemilik smelter tadi itu memasok tadi ke smelter sini dengan harga yang pantas. Baik, sederhana kok. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil biji nikel terbesar di dunia. Nikel merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Lokasi daerah penghasil nikel di Indonesia cukup banyak, sebagian besar di wilayah Indonesia Timur seperti Sorowako di Sulawesi Selatan. Singkatnya, nikel adalah masa depan industri energi dan Indonesia kaya sekali akan biji nikel. Di tahun 2020 akhirnya harga pokok mineral itu kan diresmikan atau dirilis secara aturan resmi oleh pemerintah. Ini adalah apa? Untuk mendukung program pemerintah mengenai hilirisasi. Bagaimana juga tambang-tambang itu kan milik bangsa Indonesia ya. Harta karunia Indonesia dong. Karena kalau kita lihat hilirisasi mineral nikel sejak tahun 2017 sampai saat ini awal 2023 luar biasa keberhasilannya. Proyek hilirisasi nikel Indonesia jadi rebutan dunia. Ya, program hilirisasi telah menjadi concern pemerintah sejak lama. Sejak awal memang Presiden Jokowi dengan tegas akan melakukan proses hilirisasi demi mengatasi kekayaan alam Indonesia yang sudah sekian lama jadi santapan negara lain. Tidak hanya itu, sejumlah pelaku usaha komoditas tambang yang selama ini menikmati kue hasil tambang itu dengan hanya menjual dalam bentuk tanah dan air, kini harus mulai berpikir ulang. Pasalnya, pemerintah berencana mempercepat larangan ekspor dalam bentuk biji nikel dari semula tahun 2022. Disebut-sebut larangan ekspor biji nikel nantinya berbentuk peraturan Menteri SDM. Berkaitan dengan rencana larangan ekspor nikel berupa biji itu terkonfirmasi dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Semua kalau untuk membuat baik, tapi lingkungan menjadi nomor satu. Jadi itu sebabnya kita bikin South-South Cooperation. Jadi negara-negara South-South yang memiliki mineral kita satu terlawan. Kenapa saya harus ekspor ke kamu? Nilai tambahnya di tempatmu baru kau kasih ke saya. Saya mesti bikin negeri saya dong. Supaya nilai tambah seperti sekarang. Kalau tidak ada hilirisasi, ekonomi Indonesia hari ini tidak seperti itu. Luhut optimistis hal tersebut bisa dilakukan oleh Indonesia. Walaupun saat ini masih terdapat perusahaan yang sedang membangun smelter. Yang masih bangun smelter ya bangun, yang sudah bisa menyerap ya menyerap, gak ada masalah, kata Luhut. Namun apa lacur, rencana larangan bahan mentah tambang juga memunculkan resistensi dari pelaku usahanya, terutama dari Asosiasi Pengusaha Nikel Indonesia. Asosiasi itu menilai jika keputusan pemberhentian ekspor dikeluarkan dalam waktu dekat, maka akan banyak kerugian yang dialami penambang ataupun pembuat smelter. Para cukong tambang ini memang tidak pernah berpikir panjang dan masa depan kekayaan alam Indonesia. Para pelaku tambang yang minim kreativitas itu tidak mau kelaparan dengan kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah. Mereka menilai banyak penambang yang tengah berinvestasi membangun smelter dengan sumber pendanaannya yang ditopang dari pemasukan ekspor biji nikel. Artinya, jika pelarangan dipercepat, maka pembangunan smelter bisa mangkrak. Ya, terlebih adanya ketidakseimbangan antara pasokan nikel yang ditambang dengan smelter yang beroperasi di dalam negeri akan berimbas pada keekonomian harga yang menjadi tidak berimbang, kata asosiasi tersebut. Menurut catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, saat ini terdapat 27 smelter atau pengolahan dan pemurnian nikel di Indonesia hingga 2018. Bahkan lanjut laporan kementerian itu akan ada tambahan 21 smelter baru hingga 2022. Data Kementerian SDM juga menyebutkan realisasi ekspor nikel sebesar 20,09 juta ton pada 2018 dan rencana ekspor nikel pada tahun ini sebesar 15,07 juta. Salah satu smelter nikel yang besar di Indonesia adalah PT Bintang 8. Pabrik yang berlokasi di Morowali, Sulawesi Tengah itu punya kapasitas produksi produk akhir berupa nikel pig iron atau NPI sebesar 500.000 ton per tahun. Investasi anak perusahaan Xinghan China ini sudah menghasilkan 960 juta US dollar. Bisa jadi kesabaran pemerintah untuk terus menunda-nunda program penghiliran di produk tambang sudah tak bisa ditolerir lagi. Bayangkan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau sering disebut dengan Undang-Undang Minerba, cukup jelas mengamanatkan perlu proses nilai tambah
di dalam negeri secara optimal lewat hilirisasi. Yang jelas, melimpahnya sumber daya alam dan mineral yang ada di Indonesia merupakan suatu anugerah yang tidak ternilai harganya. Dan terus berlarut-larut ekspor produk tambang mentah termasuk nikel tentu saja tidak memberikan peluang bagi negara ini untuk naik kelas. Bangsa ini bisa terjebak sebagai bangsa yang suka ekspor tanah dan air. Pembangunan sektor industri menuju hilirisasi dengan alasan hilirisasi industri adalah merupakan strategi yang tepat untuk negara-negara yang punya sumber daya alam, sumber mineral, dan sumber energi yang berlimpah. Kita patut mendukung dan mengapresiasinya. Program hilirisasi industri secara substansial dan menumbuh kembangkannya bukan perkara yang mudah. Secara material, negeri ini harus punya industri besar yang kuat sebagai industri pendukung yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau penolong atau barang setengah jadi atau yang menghasilkan energi bagi keperluan industri. Dengan demikian, hilirisasi perlu didukung oleh adanya industri dasar yang efisien, apalagi hilirisasi industri yang diarahkan menghendaki tercapainya tujuan strategis antara lain mengurangi ketergantungan impor dan penguatan struktur industri. Program hilirisasi industri hanya akan terwujud dalam jangka panjang bila mana pemerintah dapat mengembangkan kebijakannya dalam dua area besar, yaitu kebijakan pengembangan industri dasar sebagai industri pendukung dan kebijakan industri hilirnya sendiri. Selain itu, industri-industri dasar yang tumbuh harus bisa beroperasi pada skala produksi yang optimal. Artinya, bila kebutuhan di dalam negerinya sudah terpenuhi, maka sebagian dari produksinya harus diperbolehkan untuk diekspor. Dan di tengah berbagai kendala program hilirisasi industri tambang ini, program tersebut pantang untuk dimundurkan karena kebijakan ini sangat penting dan strategi bagi Indonesia dan juga peluang bagi negara ini menuju negara industri.